Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semangat pagi semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat ya, selama-lamanya insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak terpapar oleh virus yang berbahaya. Selalu gunakan masker kemanapun Anda berada dan patuhi protokol kesehatan ya. Mungkin karena baru itu yang bisa kita lakukan sebagai usaha maksimal supaya tidak terhindar, supaya bisa terhindar dari wabah COVID-19 ya, mudah-mudahan. Oke, hari ini pertemuan untuk materi yang pertama ya, yaitu tentang pengantar perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Oke, ini ya, jadi kita harus memahami ya bahwa untuk pengendalian atau inventory control itu ya sebenarnya pada awalnya nanti di manajemen produksi ya itu tidak lepas dari perencanaan ya. Jadi nanti direncanakan dulu, kemudian baru bisa dimonitor dan bisa ke pengendalian produksi dan juga persediaan atau inventory. Seperti itu ya, di perencanaan ini sangat penting. Oke, kita lihat dalam materi pertama ini diharapkan Anda bisa memahami nanti definisi dan fungsi perencanaan serta pengendalian produksi. Kemudian juga Anda diminta untuk bisa mengetahui macam-macam produk, positioning strategi, dan juga macam-macam proses positioning strategi. Itu ya. Ya, 3 hal itu yang diinginkan oleh Bapak ya, supaya Anda bisa menguasai 3 hal itu dari materi ini. Oke, yang pertama kita lihat ke pengertian perencanaan produksi ya. Di sini ada kata kunci yang pertama yaitu adalah aktivitas dan juga evaluasi, kemudian antisipasi, strategi, tepat guna, permintaan, dan efektif serta efisien. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi perencanaan itu adalah sebuah aktivitas yang mengevaluasi ya fakta-fakta sehingga nanti bisa mengantisipasi ya perubahan kecenderungan dan dapat digunakan untuk memilih atau menggunakan strategi ya tertentu ya, sehingga produksi yang kita lakukan itu tepat guna ya dan memenuhi permintaan secara efektif dan efisien ya. Efektif berarti dia sesuai dengan tujuan, dan efisien berhemat akan waktu ya. Jadi harus efektif dan efisien. Produk yang kita buat harus seperti itu ya, karena ini berkaitan dengan nanti biaya produksi gitu ya. Nah, jadi nanti biar bisa meminimalkan biaya. Oke, selanjutnya kita lihat hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan produksi ya. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah produksi yang akan dibuat, jumlah produk yang akan diproduksi itu ya. Jadi berapa nih kuantitasnya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan mau berapa lama waktu produksinya ya. Terus yang ketiga, menentukan atau merencanakan bahan apa saja yang dibutuhkan. Nah, 3 hal ini yang harus dilakukan sebelum kita memproduk atau membuat suatu produk gitu ya. Kemudian lingkup perencanaan produksi harus meliputi perumusan keputusan yang menjawab 5W1H
Tuh, jadi harus mencakup itu perencanaan itu. Why ya, mengapa mengapa produk itu kita harus buat ya. Nah, seperti itu harus terjawab gitu ya, mengapa sih harus membuat produk ini ya, atau mungkin lebih menjelaskan latar belakang dan tujuan perencanaan produksi dibuat. Contoh misalkan yaitu untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah ya, atau memenuhi permintaan ya, latar belakangnya itu, dan atau juga meningkatkan keuntungan perusahaan. Oke, itu W yang pertama. Kemudian yang W yang kedua, what, apa. Jadi menjelaskan produk apa yang akan dibuat ya, atau dipesan oleh konsumen kita. Termasuk juga rancangan atau desainnya dan seperti apa. Kemudian spesifikasi kualitas dan kuantitas produknya ya, akan sampai mana gitu ya. Kualitasnya apakah akan yang kualitas yang terbaik atau yang dimintanya yang biasa aja atau standar dan seperti apa gitu ya. Kemudian jumlahnya dalam bentuk berapa. Selanjutnya pertanyaan W yang berikutnya. Oh, ini kurang satu ya, harusnya who ya. Who, siapa. Nanti ini tambahkan di ya, mungkin yang ketiga. Jadi setelah what ini nanti yang ini keempat, ini kelima, ini keenam ya. Yang ketiga kurang satu. Who, siapa. Dalam hal ini nanti menjelaskan tenaga kerja ya, siapa yang akan mengerjakan. Kemudian mesinnya, menggunakan mesin apa. Kemudian peralatan, alat bantunya yang akan diperlukan untuk membuat produk itu apa. Termasuk spesifikasi teknis dan kemampuannya. Ya. Itu yang akan dijawab oleh pertanyaan siapa. Selanjutnya when, waktunya ya yang diminta. Kapan? Kapan memulai dan kapan selesai produksi dijadwalkan agar tepat waktu dengan kualitas yang baik dan biaya yang minimum ya, atau biaya yang layak. Selanjutnya pertanyaan when. When sudah ya. Where, di mana. Ini menjelaskan lokasi proses produksi dilaksanakan. Di mana kita akan produksi itu. Termasuk juga keterangan aliran proses. Itu. Jadi dari mulai membuat sampai dengan akhir. Kemudian juga tata letak pabrik dan kapasitasnya. Dan pertanyaan yang terakhir, how, bagaimana. Yaitu nanti akan menjelaskan metode kerja yang digunakan dan penyesuaian jika ada simpangan ya dari asumsi awal yang direncanakan. Ya, bagaimana. Jadi lebih ke metode yang akan digunakan. Nah, ini untuk ruang lingkup perencanaan nanti harus menjawab 5 pertanyaan 5W 1H. Selanjutnya, pengertian pengendalian produksi. Ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu aktivitas, memastikan, direncanakan, terlaksana, target, dan sasaran. Jadi pengendalian produksi itu adalah sebuah aktivitas yang mengendalikan produksi dan memastikan seluruh rangkaian aktivitas yang telah direncanakan tadi di perencanaan produksi itu terlaksana sesuai dengan target dan sasaran. Nah, seperti itu ya. Jadi pengendalian itu
pengertiannya dengan kata kunci aktivitas yang memastikan ya, segala yang direncanakan terlaksana sesuai dengan target dan sasarannya. Oke, seperti itu. Atau juga dengan kata lain diartikan sebagai aktivitas untuk menetapkan kemampuan sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi, berjalan sesuai dengan rencana, melakukan perbaikan rencana yang ditetapkan. Dengan kata lain pengertiannya seperti itu. Oke ya, nah itu udah sampaikan pengertian perencanaan produksi dan pengendalian produksi secara masing-masing ya, atau terpisah secara khusus. Oke, selanjutnya kita lihat pengertiannya secara umum ya. Secara umum, perencanaan dan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan serta mengendalikan material yang masuk ya dalam sistem produksi, baik itu bahan baku maupun bahan pembantu maupun bahan setengah jadi, mengalir dalam sistem produksi dan keluar dari sistem produksi, bisa berupa jadi produk jadi atau juga hanya spare part aja, bagian dari produk atau komponen, sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien, yaitu tepat secara jumlah, tepat secara waktu ya, waktu penyerahan dan biaya produksi yang minimum, efisiennya, efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Oke, seperti itu ya pengertian dari perencanaan dan pengendalian produksi ya. Itu tujuan yang pertama yang ingin dicapai dalam perkuliahan ini. Kemudian selanjutnya, tujuan perencanaan dan pengendalian produksi. Tujuannya adalah untuk mengusahakan ya, agar perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien. Kata kuncinya adalah efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin dan dapat menguasai pasar yang luas. Oke, ini ya. Jadi mimpi kita di bagian manajemen produksi, kita bisa mengoptimalkan modal perusahaan ya, baik itu dalam bentuk bahan baku, pekerja dan sebagainya, seoptimal mungkin sehingga dapat menguasai pasar yang lebih luas. Oke, kemudian tujuan yang ketiga, untuk meramalkan permintaan produk. Nah, ini juga sangat penting ya. Karena untuk ketika kita mampu meramalkan permintaan, maka kita akan dengan mudah membuat produksi, jumlah produksi, menentukan jumlah produksi seberapa banyak itu ya. Kemudian selanjutnya, memonitor permintaan yang aktual. Kemudian yang kelima, menetapkan ukuran pemesanan yang ekonomis atas bahan baku yang dibeli ya gitu. Jadi dalam hari ini ya, ketika kita memesan bahan baku itu nanti tidak berlebih atau tidak kurang, jadi hampir pas, kalaupun berlebih sedikit ya, jadi nanti ekonomis. Karena kalau dia bahan baku kita beli dan ternyata itu sangat berlebih, itu kan mubazir juga ya. Nah, itu akan menimbulkan peluang kerugian bagi perusahaan. Kemudian yang keenam, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Sumber persediaan ini bisa juga kita sebut sebagai sistem inventory, jadi nanti menyiapkan gudang dan sebagainya dan lain-lain. Termasuk juga nanti membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Nah, jadi kalau Anda mungkin belajar RO, penugasan, nanti masalah penugasannya ya, masalah transportasi dan sebagainya, itu nanti dibahas di riset operasi ya, tekniknya. Oke, selanjutnya tingkat perencanaan dan pengendalian produksi. Ada 3 level, yaitu perencanaan jangka panjang
jangka menengah, dan jangka pendek. Ya, tentu ini tidak asing ya bagi Anda. Apalagi mungkin yang sering di organisasi. Oke, yang pertama kita lihat perencanaan jangka panjang. Contoh kegiatannya yaitu ya yang jangka panjang ya, peramalan. Contoh kegiatannya. Kemudian perencanaan jumlah produk ya, jadi perencanaan jumlah produk dan penjualan. Nah, ini akan terus-menerus dilakukan ya, gitu, selama produksi berlangsung, selama perusahaan itu berdiri. Kemudian perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan mesin dan sumber daya, dan juga perencanaan finansial. Nah, itu contoh-contoh yang masuk dalam perencanaan jangka panjang ya. Jadi kita ulang, yang pertama adalah peramalan, kemudian perencanaan jumlah produksi dan penjualan ya. Kemudian perencanaan kebutuhan mesin dan sumber daya, dan terakhir perencanaan finansial ya, termasuk ke dalam perencanaan finansial. Itu masuk dalam perencanaan jangka panjang. Oke. Selanjutnya untuk perencanaan jangka menengah. Oke, perencanaan jangka menengah. Contohnya perencanaan kebutuhan kapasitas. Ya, kemudian juga perencanaan kebutuhan material, bahan, material. Kemudian membuat jadwal induk produksi ya. Jadwal induk produksi. Jadi jadwal besarnya gitu. Kemudian selanjutnya perencanaan kebutuhan distribusi. Ya. Ini termasuk ke yang jangka menengah. Oke, selanjutnya nomor 3. Kita punya perencanaan jangka pendek. Ya. Oke. Contohnya yang jangka pendek, penjadwalan perakitan. Nah, ini kan nanti tidak akan memakan waktu yang lama ya. Itu. Ya, untuk produk A dijadwalkan. Ketika ada pesanan A, pesanan B nanti dijadwalkan lagi. Hingga menjadi produk akhir atau produk jadi. Selanjutnya perencanaan dan pengendalian input output. Nah, itu termasuk ke dalam jangka pendek. Input dan output. Sekali proyek misalkan. Nanti proyeknya berubah lagi atau pesanannya berbeda, nanti kita buatkan lagi pengendalian input outputnya. Kemudian pengendalian kegiatan produksi. Selanjutnya perencanaan dan pengendalian pembelian dan manajemen proyek. Menpro. Ya, Menpro-nya itu masuk ke dalam perencanaan jangka pendek. Oke ya. Selanjutnya aktivitas perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, di antaranya 1. Peramalan kuantitas permintaan. Ya. Yang kedua, perencanaan persediaan. Mau dibuat berapa stoknya. Yang ketiga, perencanaan kapasitas tenaga kerja. Mau berapa banyak tenaga kerjanya. Mesin yang digunakan, mau yang seperti apa. Dan fasilitas lain untuk penyesuaian permintaan dengan kapasitas. Gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, membuat jadwal induk produksi atau JIP, jadwal besarnya. Kemudian yang kelima, perencanaan pengadaan jenis, jumlah, dan
bisa jenis, jumlah, dan waktu. Ya, itu contohnya. Selanjutnya yang berikutnya yang keenam, penjadwalan pada mesin dan fasilitas waktu. Yang ketujuh, monitoring aktivitas produksi. Ya, termasuk ke dalam perencanaan dan pengelolaan produksi ini, monitoring, MONEP. Pelaporan dan pendataan. Ya, laporan dan pendataan nanti. Oke, seperti itu. Ya, ini salah. Nah. Oke, itu tadi aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan dan pengelolaan produksi. Ada 8 ya. Selanjutnya kita lihat penentuan keampuhan dari suatu manajemen polis, teknik, dan prosedur ya, suatu perusahaan. Ya. Hal yang dapat didukung oleh 3 faktor berikut, yaitu produk position strategy, kemudian proses positioning strategi, dan yang ketiga elemen-elemen sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, produk positioning strategi. Faktor yang menentukannya ada 3, yaitu manufacturing lead time. Ya. Lead time itu kalau sederhananya seperti waktu tunggu untuk memesan kembali. Ya, per berapa minggu misalkan, atau per berapa waktu. Selanjutnya yang kedua, time a customer is willing to wait for product delivery. Waktu konsumen ya, menunggu produk terkirim ke konsumen. Terkirim ke konsumen. Kemudian degree of customizing decided by the customer.